Kembali dalam dialog Ainus Jabar, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ibu Dr. Rosia Arosdiani. Tadi disampaikan oleh Ibu Rosia bahwa vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat, ada dua jenis untuk vaksin ketiga ataupun juga vaksin booster ini, yaitu adalah jenis Pfizer dan juga AstraZeneca. Bu Rosia, sejauh ini untuk vaskes sendiri apakah sudah tersedia di seluruh puskesmas ataupun juga rumah sakit seperti apa nih, Bu? Iya, untuk booster ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat di seluruh puskesmas. Kami ada 80 puskesmas, kemudian juga di fasilitas kesehatan pemerintah lainnya. Baik itu ada RSUD, kemudian ada RSUD kita ada dua ya, yang di Ujung Berung dengan yang Bandung Kiwari. Kemudian juga ada SKGM, kemudian ada juga rumah sakit pemerintah lainnya seperti Hasan Sadikin, rumah sakit Cicendo, kemudian rumah sakit Rotin Sulu, itu juga rumah sakit pemerintah, dan juga fasilitas kesehatan punyanya TNI Polri. Itu juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Di kita ada Sariningsi, ada Sartika Asi, dan banyak klinik-klinik Polrestabes dan TNI lainnya. Begitu. Oke, Bu Rosia, ini banyak kebingungan dari masyarakat adalah soal mendapatkan informasi pendaftaran sendiri. Ada yang menyatakan bahwa Ya. ini mendapatkan dari aplikasi Peduli Lindungi, ataukah juga pendaftaran langsung ke tempat vaksinasi, ke vaskes sendiri, atau seperti apa nih Bu teknisnya? Iya. Jadi persyaratan untuk bisa mendapatkan booster itu yang pertama adalah tentunya sudah mendapatkan 2 vaksin lengkap ya. Artinya dosis primernya sudah didapatkan, kemudian jarak dari dosis terakhir, dosis kedua itu minimalnya adalah 6 bulan. Baru bisa untuk dilakukan booster. Kemudian yang ketiga adalah mohon semuanya dicek di aplikasi Peduli Lindunginya masing-masing, kemudian dilihat di sana apakah sudah ada e-tiketnya atau belum. Jadi e-tiket itu bisa dilihat, bisa dicek di aplikasi Peduli Lindungi kita masing-masing. Karena itu adalah satu sistem yang sudah dibuat oleh pusat. Nah, kalau semuanya sudah ada, silakan mulai untuk mendaftarkan untuk penjadwalan kapan dilaksanakan vaksinasi boosternya. Jadi sebetulnya itu saja, mendaftarkan ke puskesmas, ke fasilitas lainnya itu adalah untuk mendapatkan jadwal kapan dilakukan boosternya. Tapi yang intinya itu tadi, sudah ada etiketnya. Karena kalau mendaftar ternyata tidak ada etiket, tetap saja tidak bisa dilakukan vaksinasi karena tidak bisa terinputkan juga gitu. Oke, baik. Berarti etiket ini menjadi gerbang seperti itu untuk mendapatkan Iya, jadwal di vaskes-vaskes terdekat, seperti itu ya, Bu ya? iya, betul betul sekali. Oke, baik. Nah, selain ini juga bagaimana untuk mungkin Kota Bandung sendiri ini kan juga banyak masyarakat yang bekerja misalnya di daerah Kota Bandung sendiri, tetapi sudah misalnya mendapatkan e-tiket seperti itu. Apakah juga bisa mempergunakan vaskes yang ada di Kota Bandung atau vaskes di Kota Bandung ini dikhususkan hanya untuk warga dengan KTP Kota Bandung? Ya, kalau untuk lansia silahkan dimanapun juga karena prioritas ya mereka. Nah kalau untuk non lansia tentunya dilihat ketersediaan vaksinnya Mhm. gitu. Karena apa? Karena tadi seperti saya sampaikan datang vaksin juga secara bertahap. Kemudian kebijakan dari Kementerian Kesehatan ternyata belum seluruh kabupaten kota diperkenankan untuk melaksanakan booster pada non lansia. Oke, Jadi baik. Kota Bandung kenapa sudah diperkenankan? Karena capaian vaksinasi dosis 1, kemudian juga vaksinasi lansianya sudah memenuhi standar, sudah memenuhi target yang diharuskan, sehingga diperbolehkan. Jadi bukan mungkin baru saat ini saja ya, sementara ini kita lebih memprioritaskan untuk penduduk Kota Bandung untuk yang non lansia. Tapi mudah-mudahan ke depan ketika semuanya sudah memungkinkan, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama lagi nih kita bisa membuka untuk seluruh masyarakat. Oke, baik. Jadi saat ini diprioritaskan untuk lansia, ini bisa mempergunakan fasilitas yang ada di Kota Bandung meskipun warga dari luar Kota Ya, Bandung. Dan memang dikhususkan untuk betul. warga Kota Bandung sendiri yang memang belum termasuk lansia ya Bu Rosya ya. Iya, betul. Baik, baik. Mudah-mudahan secepatnya ya. Baik, baik. Bu Rosya, terkait vaksinasi dosis ketiga ini melihat bahwa
ini juga terutama untuk anak-anak karena memang baru dimulai nih Bu. Nanti ke depannya juga apakah anak-anak juga akan mendapatkan setelah mungkin nanti dikeluarkannya kembali izin dari BPOM atau seperti apa nih Bu perkembangannya? Ya, kita masih menunggu ya, karena kenapa kemarin baru di atas 18 tahun, sebetulnya memang hasil penelitiannya. Jadi semua yang dilakukan itu adalah hasil penelitian dan rekomendasi dari ITAGI. Jadi walaupun nih remaja, anak, mungkin ada sebagian yang sudah lebih dari 6 bulan divaksin dosis keduanya, tapi sampai saat ini ITAGI ataupun BPOM belum merekomendasikan untuk vaksinasi pada remaja ataupun anak. Jadi hanya yang di atas 18 tahun. Nah, ke depan apakah ini akan berubah? Tentunya seiring dengan perkembangan hasil-hasil penelitian di berbagai tempat, bisa jadi berubah. Seperti yang sudah kita alami ya tahun lalu, begitu banyak perubahan-perubahan. Semuanya dinamis begitu. Baik, Bu Rosya, selain juga tadi lansia, lalu juga paling terdepan itu adalah TNI Polri, lalu juga mungkin rekan-rekan dari nakes sendiri yang menjadi prioritas seperti itu. Seperti apa terkait prioritas masyarakat yang akan mendapatkan vaksin booster ataupun juga vaksin ketiga ini, Bu Rosya? Ya, sesuai dengan ketentuan sebetulnya prioritas utama ini adalah pertama tenaga kesehatan, kemudian yang kedua adalah lansia dan orang-orang masyarakat dengan imunokompromis, artinya punya gangguan di imunitas ataupun dengan komorbid ya. Dan yang lainnya sebetulnya tidak ada batasan ya, apalagi Kota Bandung sudah diperkenankan untuk di atas 18 tahun apapun juga jenis pekerjaannya, tidak dikhususkan pada jenis yang mana, Kementerian Kesehatan sudah memperbolehkan untuk dilakukan booster. Sebetulnya seperti itu. Baik. Tetapi kami tetap harus memprioritaskan begitu. Oke, Bu Rosya, ini tampaknya perbincangan kita harus diakhiri karena memang keterbatasan waktu. Namun terakhir, Bu Rosya, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19, terutama vaksin ketiga ini? Silakan Bu Rosya. Ya, untuk vaksin ketiga ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kembali imunitas yang sudah terbentuk saat dosis 1 dan dosis 2. Jadi kepada seluruh masyarakat, mohon semuanya juga untuk bisa bersabar mengikuti gitu ya, karena antusiasnya juga luar biasa. Kita akan mencoba memfasilitasi seluruhnya tentunya secara bertahap, tidak bisa bersama-sama. Dan yang penting adalah vaksinasi bukan akhir untuk menyelesaikan pandemi. Kita tetap harus menjaga 5M, 3T, dan terakhir adalah vaksinasi. Supaya kita bisa bersama-sama keluar dari pandemi ini. Gitu. Baik, Ibu Dr. Rosya Arosdiani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Terima kasih Ibu Rosya sudah bergabung di Indonesia Bar. Selamat kembali bertugas Bu Rosya. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kita terkait vaksinasi COVID-19 dan kita masih menunggu terutama juga masyarakat umum. Bagi Anda tetap juga mempergunakan masker untuk protokol keamanan kesehatan. Dan jangan lupa juga Anda bisa kembali menyimak seluruh paket berita kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan juga vaksinasi. Tentunya bagi Anda yang belum melakukan vaksinasi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.